Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Mulisatul Ambia dengan NIM 23086184. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen Bu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Bab 1, nomor 1, jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Jawabannya, urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda adalah penting karena membangun karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan, memahami dan menjunjung nilai-nilai yang berhubungan dengan bangsa dan negara Indonesia, membangun kesadaran terhadap ideologi Pancasila, membangun toleransi dan kemandirian, membangun persatuan Indonesia, membangun kehidupan kebangsaan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Pendidikan Pancasila diperlukan sejak dini bagi generasi muda untuk memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan makna serta nilai-nilai Pancasila. Nomor 2, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Jurusan saya yaitu olahraga. Pendidikan Pancasila adalah penting bagi jurusan olahraga karena ia menjadi pedoman bagi para pelaku olahraga di Indonesia dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila. Setiap pelaku olahraga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan olahraga yang sehat dan aman. Pancasila menekankan kesetaraan dan kesetujuan yang menjadi landasan untuk pembentukan komunitas olahraga yang ramah dan berkeadilan. Dengan mengikuti nilai-nilai Pancasila, para pelaku olahraga dapat menciptakan rasa kebersamaan, kejujuran, dan kerjasama dalam setiap komunitas olahraga. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga, sehingga masyarakat menjadi lebih aktif dan meningkatkan kesehatan mereka. Soal nomor 3, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda? Jawabannya, relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi adalah penting karena Pancasila menjadi pedoman bagi para pendidik dalam mengembangkan kompetensi, karakter, dan nilai-nilai yang penting dalam pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Pancasila menekankan kesetaraan, kesetujuan, dan kemajuan persahabatan yang menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan inklusif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, para pendidik dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang membangun karakter, nilai, etika, moral, dan sosial dalam berbagai kegiatan yang bersifat akademis. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di dalam program ini, para pendidik dapat mengikuti prinsip-prinsip Pancasila untuk menciptakan lingkungan pendidik yang membangun karakter, nilai, etika, moral, dan sosial dalam berbagai kegiatan yang bersifat akademis. Soal nomor 4, bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda? Jawaban, relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila adalah
terdiri atas 3 komponen utama yang disebut sebagai 3 kunci. 1. Kesejahteraan, 2. Kemajuan, 3. Kesatuan. Tujuan pendidikan Pancasila adalah meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kesatuan bangsa melalui pendidikan. Tujuan pendidikan Pancasila mencakup pendidikan moral dan etika, pendidikan keagamaan, pendidikan kesatuan bangsa, pendidikan pemahaman dan pengembangan sosial, pendidikan pemahaman dan pengembangan fisik, pendidikan pemahaman dan pengembangan kognitif. Tujuan program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi adalah menciptakan guru yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan kesehatan fisik, mental, dan sosial siswa melalui pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Program studi ini mencakup pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan, pendidikan rekreasi. Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila adalah yang menyusun antara dasar pendidikan di Indonesia. Tujuan program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi adalah yang menyusun antara dasar pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Semua tujuan tersebut berkaitan dan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Nomor 5. Temukan sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya. Tokoh pencinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, tokoh anti terorisme. Jawabannya Baharudin Lopa, jaksa agung yang terkenal dengan kejujuran dan ketegasannya dalam penegak hukum. Baharudin Lopa juga sangat terbuka terhadap setiap tindakan tanduk yang menjurus ke korupsi. 2. Abraham Sahab, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yang mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk mengikrarkan diri untuk menjadi Indonesia yang bersih. Jenderal Hoegeng, Jenderal Kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5. Dia juga terkenal dengan kejujuran dan anti korupsi. 4. Mar'i Muhammad, pengawal pajak yang terkenal dengan kejujuran dan anti korupsi. Dia juga merupakan tokoh penggiat anti korupsi. 5. Najwa Shihab, terpilih sebagai tokoh publik anti korupsi 2017. 6. Jaksa Agung Basri Arif, jaksa agung yang terkenal dengan kejujuran dan tegasnya dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum. 7. Irwasum Polri Anton Bahrul Alam, Ketua Polri yang terkenal dengan kejujuran dan tugasnya dalam melakukan tugasnya. 8. Ketua BPK RI Hadi Purnomo, Ketua Badan Pengkajian dan Pengukuran yang terkenal dengan kejujuran dan tegasnya dalam melakukan tugasnya. 9. Ketua BPKP Mardiasmo, Ketua Badan Pengkaji dan Pengukuran Pemerintah yang terkenal dengan kejujuran dan tegasnya dalam melakukan tugasnya. Tokoh penggiat anti narkoba, tokoh-tokoh yang terkenal dengan
terhadap narkoba dan perilaku yang berwujud untuk mencegah narkoba. Bab 2 soal nomor 1. Berikut adalah intisari dari pidato tokoh-tokoh tersebut dalam sidang pertama BPU PKI. 1. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, Yamin menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ia juga membahas kebutuhan akan kemerdekaan politik dan ekonomi bagi Indonesia. 2. Ki Bagus Hadi Kusumo menyoroti perlunya membangun kesadaran nasionalisme dan menekankan pentingnya memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 3. Ir Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Ia juga mengajukan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 4. Soepomo membahas pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia yang baru terbentuk. Ia juga menyoroti perlunya membangun sistem politik yang demokratis. Dalam keseluruhan pidato mereka terdapat tema-tema yang serupa seperti pentingnya kemerdekaan, persatuan, kesatuan, dan pembangunan negara yang demokratis dan merdeka. Nomor 2. 1. Identitas bangsa Indonesia. Pancasila menjadi identitas utama bangsa Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia seperti persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. 2. Kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong, toleransi, kebinekaan, dan semangat persatuan dalam keberagamaan. 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menggambarkan jiwa bangsa Indonesia yang teguh, mandiri, dan berkepribadian serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan kesatuan dan kebersamaan. 5. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena telah disepakati sebagai dasar negara yang mengikat seluruh warga negara Indonesia, serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 3. Dalam pengalaman sehari-hari, saya dapat melihat berbagai cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat di sekitar saya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam organisasi. Beberapa contohnya termasuk 1. Musyawarah di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, musyawarah seringkali dilakukan dalam konteks pengelolaan lingkungan, perencanaan acara atau kegiatan bersama, serta penyelesaian konflik antar warga. Biasanya musyawarah dilakukan secara terbuka dan demokratis, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memengaruhi hasil keputusan.
2. Musyawarah di organisasi. Di dalam organisasi, musyawarah sering dilakukan dalam konteks pengambilan keputusan strategis, penentuan arah organisasi, serta penyelesaian masalah internal. Biasanya musyawarah dilakukan oleh pengurus atau anggota organisasi yang memiliki wewenang atau kepentingan terhadap suatu permasalahan tertentu. Kearifan yang muncul saat musyawarah berlangsung termasuk keterlibatan dan partisipasi. Gotong royong. Prinsip gotong royong seringkali muncul dalam proses musyawarah, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai mufakat dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Ketidakseimbangan kekuatan. Kadang-kadang dalam situasi musyawarah, kekuatan atau pengaruh tertentu dapat mendominasi proses pengambilan keputusan sehingga menyulitkan munculnya mufakat yang sebenarnya. Keterbatasan waktu dan sumber daya. Terkadang keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menghambat proses musyawarah yang efektif, terutama juga masalah yang dibahas kompleks atau mendadak. Konflik dan ketidaksepakatan. Terkadang proses musyawarah dapat dihambat oleh konflik atau ketidaksepakatan antara pihak yang sulit diselesaikan, sehingga memperlambat atau bahkan menghambat pencapaian mufakat. Meskipun demikian, dengan kesabaran, komunikasi yang baik, dan sangat kerjasama, musyawarah masih dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai keputusan yang adil dan mufakat dalam kehidupan masyarakat maupun dalam organisasi. Berdasarkan bukti-bukti sosiologi, nilai-nilai Pancasila masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun ada tantangan seperti korupsi dan intoleransi, bukti sosiologis menunjukkan semangat gotong royong, kesetaraan, partisipasi politik, dan kekurangan antar umat beragama yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nomor 2. Dinamika wibawa Pancasila sebagai dasar negara terjadi karena faktor seperti perubahan politik, ketidaksesuaian dengan realitas sosial, korupsi, tantangan globalisasi, dan kurangnya pendidikan politik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila serta citra negatif terhadap pemerintah. Nomor 3. Tantangan globalisasi yang bertentangan dengan Pancasila meliputi individualisme, dominasi budaya asing, ketimpangan ekonomi, dan pengabaian lingkungan. Solusinya termasuk penguatan pendidikan nilai-nilai lokal, implementasi kebijakan ekonomi adil, regulasi lingkungan yang ketat, dan penguatan identitas nasional serta kearifan lokal. Demikian soal UTS yang dapat saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.